saya selama ini memang ormas itu banyak yang meresahkan ya, karena mungkin mereka merasa menjadi jagoan, jadi kadang-kadang tindakan mereka tuh melampaui batas gitu. Dan menurut saya sih harusnya mereka itu dibina seperti itu, jadi tidak meresahkan masyarakat. Ormas yang melanggar hukum ya perlulah ditindak gitu kan, atau memang harus ada tindakan dari pemerintah. Kalau memang itu merugikan masyarakat ya harus dibubarkan gitu. Itu aja sih. Ya kalau menurut saya paling tidak ya secara hukum ya harus dipanggil atau diajak diajak berdiskusi gitu ya. Kalau memang tidak ada jalan tengahnya atau memang harus ditindak, harus dibubarkan oleh pemerintah ya bubarkan gitu. Kalau mendukung pemerintah membubarkan ormas yang melanggar hukum udah pasti harus kita dukung, karena memang kehadiran ormas-ormas ini yang mereka ini sebenarnya bisa kita bilang preman lah, berbadan organisasi, itu juga tidak tepat lah di masyarakat. Tapi ketika ormas-ormas itu turun ke jalan, membantu kegiatan-kegiatan masyarakat, menjaga ketertiban, apakah itu harus didukung? Ya boleh-boleh saja, tapi balik lagi, masyarakat harus tidak diintimidasi, tidak diancam. Ya, Menko Polkam hari ini juga menyampaikan bahwa pemerintah bentuk Satgas Terpadu Tindak Tegas Premanisme yang ganggu iklim investasi. Komentar Jenderal? Saya sangat setuju ya, yang ditindak tegas preman. Ya. Preman itu adalah pribadi, manusia, oknum yang melanggar hukum. Bukan organisasinya? Bukan. Organisasinya bagus. Nah, bagaimana kalau personilnya tidak bagus? Ya itulah, sesuai dengan kesalahannya. Termasuk kalau pimpinan organisasinya melakukan pelanggaran, tindak. Tapi organisasinya tidak. Nah, sekarang apa peranan pemerintah? Bentuk Satgas, is okay. Untuk Satgas Penanganan Preman. Untuk Satgas Penanganan Ormas, saya kira negara sudah ada aparatnya kok. Ada Kementerian Dalam Negeri, ada Polri, ada Kementerian Tenaga Kerja, ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Agama. Mereka bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau ada anggota ormas mengatasnamakan ormas melakukan pelanggaran, maka Kementerian Dalam Negeri itu Dirjen Dirjen Kesbangpol mengirimi surat pimpinan ormas. Anggotamu telah menyalahgunakan, melanggar ADART. Kemudian akan ditindak secara hukum supaya pembinaannya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian pemerintah dengan satgasnya itu tidak bisa mengatasi persoalan yang ada di dalam ormas. Persoalan yang ada dalam ormas tadi sudah dikatakan oleh Mas Dwi. Dipnaker kemana? Ya. Kementerian Dalam Negeri kemana? Polri yang melanggar penindakannya, silakan lanjut. Ada sih Pak, tapi katanya malah jadi backing. Nah, itu kan tugasnya pimpinan Polri. Katanya loh. Melacak itu ya. Kalau memang ada itu, saya kira Polri kan melacak itu. Jangan sampai jadi backing, termasuk aparat yang lain. Nah, tapi kalau oknum Polri yang jadi backing juga gimana dong? Ya ada Kapolrinya kan. Kan ada pimpinan Polri. Itu dia harus menindak. Artinya negara harus hadir itu bukan negara saja yang harus melakukan penindakan, tapi pembinaan. Pembinaan tanggung jawab negara kok. 3 juta atau 1 juta anggota ormas ini sudah dihimpun di dalam suatu wadah. Tinggal bagaimana berkoordinasi dengan pimpinan ormas itu, berapa yang persoalan perut, berapa yang persoalan kerja, berapa yang persoalan apa, tugas negara. Ya, lebih mudah daripada mereka tercerai-berai ya. Tercerai-berai. Ini sudah satu pekerjaan pemerintah lagi sebenarnya sudah ditangani oleh ormas. Cuma saya mau minta pengakuan dan kesaksiannya Kakak Niko. Dulu waktu masih aktif sebagai preman, itu ada setoran nggak kepada aparat? Jadi, ya ada setoran juga. Ada. Jadi gini, saya cerita soal... Jangan ragu-ragu jawabnya Bang. Ya. Ada ya? Ada setoran. Kalau setor sama saya bilang. Ada nyetor Pak Susno nggak? Bilang. Nggak pernah store. Ke yang lain nggak tahu. Kenapa lihat saya? Lihat sana. Ke yang lain dulu Kan yang bertanya ini. Oh iya. Dulu nyetornya itu setiap hari, setiap bulan atau gimana? Itu biasanya lebih sering itu di bulan puasa. Oh. Kalau bulan puasa itu kan lapak-lapak itu kan di Tanah Abang itu per lapak itu biasa dipungut 600.000. Makin banyak operasi gabungan ya? Iya. Bulan puasa banyak operasi gabungan. Wow. Dan biasanya kita bagi juga dengan Pemda juga. Dengan
Satpol PP, Satpol dengan oknum pokoknya polisi. Terus siapa lagi yang dapat itu? Oknum wali kota, Oh ya? Ya, ada oknum polisi juga, ada ya macam-macam lah. Pokoknya yang Jadi berkepentingan sisanya situ. yang baru Iya. Anda dan teman-teman pakai. Iya, jadi sering Lebih banyak yang disetor atau yang dimakan sendiri? biasanya bagi dua. Oh, bagi dua. Bagi hasil ya? Bagi hasil. Jadi gini, terkadang juga orang sering menyalahkan bahwa oh itu pemerasan, di Tanah Abang itu banyak terjadi pemerasan. Salah juga. Begini, itu bagian daripada jasa dia. Biasa kan Satpol PP datang, tangkapin, dibawa di kecamatan atau bawa wali kota. Yang datang ngambil sana, saya sering keluarin barang-barang kaki lima dari wali kota, dari kantor kecamatan. Ini orang susah, modalnya cuma 1 juta terus ditangkap, nanti diperas lagi suruh untuk keluar kasih 3 juta. Kalau kita yang datang di sana nggak sampai, paling datang keluar, nggak keluar ya kita ribut. Jadi Kan Anda yang gitu. mengeluarkan Don. mereka. Iya. Pak Don, ini informasi sangat bagus. Artinya permasalahan negara ini, permasalahan kita sampai ada jadi premanisme itu negara, pemerintah. Tadi dikatakan itu dengan jujurnya dikatakan Iya. bahwa ada yang mengalir ke sana. Iya, iya. Nah kalau itu semua mau dipotong di sini saja nggak selesai masalah. Ini dari hulu ke hilir, Pak. Iya, sekaligus berat Pak Prabowo. Iya. Makanya harus kita dukung. Kita upaya dukung. itu. Kita Kasihan Pak sama-sama, Prabowo. ya kan? Betul. Oke, sekarang kan Anda membina ormas kan? Ya, saya penasihat di 2 organisasi. Satu di GRIP, sebagai penasihat di GRIP. Saya juga penasihat hukum di Garda Prabowo 08. Oh, makanya dia berani. Dua kaki. Nah, maksud saya dengan keahlian hukum yang Kakak Niko sekarang miliki, apa yang bisa Anda kontribusikan untuk membina adik-adik junior Anda yang mungkin masih tersesat ini? Ya, gini, pertama, di sini tadi sudah disinggung soal negara. Nah, negara ini ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, soal ekonomi tadi, masalah perut tadi. Yang kedua, agama harus terlibat masuk di sini. Spiritualnya diperbaiki. Yang ketiga adalah pendidikan tadi itu yang sudah disinggung. Iya. Ini harus dilakukan secara komprehensif. Kemudian buatlah pelatihan-pelatihan seperti Ansor buat. Iya, ada programnya ya. Ada programnya. Ya, mungkin. Mau nggak bekerja sama dengan kedua organisasi ini? Oh, mau sekali. Beberapa hari yang lalu Sekjen GRIP datang ke kantor PP Ansor. Apa yang dibahas? Kerjasama dia nggak? juga. Silaturahim aja. Biasanya dimulai dari silaturahim. Tabayun, Baru ya. penjajakan. Iya. Karena kita terbuka, tadi juga baru ada profesor, baru ada rekan-rekan dari Kanisius. Kita terbuka buat siapapun untuk berdialog. Nanti Muhammadiyah antar negara. Iya. Nah, kalau dari Muhammadiyah sini kira-kira apa konsep yang konkret yang bisa dilakukan? Ini kan waktunya kita tidak bisa menunggu lama. Gimana Mas Afif? Ya, terima kasih. Kalau kami menilai bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Susno, saya setuju bahwa Pak Jenderal tadi dalam konsep hukum dan hak asasi manusia itu negara harus melindungi, to protect. Jadi negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, setiap warga negara. Oleh karena itu negara harus hadir. Minimal oleh karena itu hadir untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan bebas dalam beraktivitas. Kalau negara belum mampu secara maksimal, Muhammadiyah bisa. Oleh karena itu kita mendorong semua lapisan masyarakat, termasuk negara, juga melakukan. Kita mendukung upaya pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap tindakan premanisme yang dilakukan oleh oknum yang diduga melakukan tindakan premanisme. Dengan melindungi HAM. Jangan sampai tindakan premanisme itu dilakukan melanggar hak asasi manusia dan undang-undang ormas yang telah ditetapkan yang diikuti. Oleh karena itu kita mendukung penegakan hukum yang dilakukan tanpa pandang bulu, sehingga efek jera yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Oke, ada komentar dari penonton kita yang sudah dipilihkan oleh produser kami, salah satunya mengkritisi tentang atribut atau kostum yang dikenakan oleh anggota ormas.
Ya, nah nanti Mas Dwi juga boleh komentar ini. Sebaiknya jangan berala-ala kemiliteran, ya, atau beratribut seperti layaknya seragam militer. Nah, lebih baik menggunakan atribut yang umum, netral, atau mungkin adat yang bernuansa Nusantara. Piye Mas Dwi? Siap. Jadi gini Mas, orang kalau mau jadi kader Ansor lalu kemudian ikut di Kelatsar Banser itu dia bayar. Pelatihan 3 hari itu dia bayar sekitar 300 sampai 500 ribu per orang. Yang kedua, apakah seragamnya dikasih? Enggak, dia mesti beli. Oh, dia beli sendiri. Iya, saya ketua pimpinan pusat saja kalau mau punya seragam mesti beli. Jaket ini saya beli nih, nggak dikasih organisasi nih. Iya, itu yang disebut kita tuh ingin mempraktekkan bahwa tadi kita mencoba. Kalau orang mau masuk Ansor, Banser, ya kamu berkorban. Mandiri ya. Berkhidmat, kamu jangan jadi beban organisasi. Kamu justru berjuang untuk organisasi dengan apa yang kamu punya. Kira-kira begitu. Makanya saya tadi cerita seorang ketua ranting Ansor yang bahkan rela sampai jadi TKI dan kemudian meninggal kira-kira begitu. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kemudian kok seragamnya masih paramiliter? Begini, Mas dan Mbak di rumah. Ini soal spirit. Jadi Banser ini atau Ansor bukan organisasi yang baru lahir kemarin lalu ikut apel-apelan, parade dan lain enggak. Ini organisasi yang sudah bertempur ya kan, berjuang di medan tempur waktu agresi militer Belanda, terlibat dalam seruan resolusi jihadnya Basim Asy'ari 22 Oktober tahun 45, kemudian juga terlibat dalam konflik besar di tahun 65 sampai dengan 68. Oke. Ya, jadi Sudah mateng. Ya, waktu itu. Betul ya, kira-kira begitu ya. Jadi yang berikutnya, kenapa kok orang kenapa Banser masih pakai seragam militer? Karena itu membuat mereka bangga sebagai barisan. Oke, atribut kebanggaan sebagai barisan, bukan untuk nakut-nakutin. Betul. Makanya kita ingin menyebut diri kita adalah kumpulan orang yang berkhidmah, bukan kumpulan orang yang mengintimidasi yang lemah. Oke, itu kata kuncinya. Ya. Bapak-bapak, saya harus akhiri diskusi kita, tapi saya minta kesediaan Anda masing-masing 30 detik saja. Ya. Minimal aksi kontribusi nyata ini bisa membuat perubahan khususnya ormas-ormas yang negatif tadi. Silakan, lanjutkan. 30 detik. Ya, pertama begini, negara perlu melihat dari banyak perspektif, dari berbanyak kacamata bahwa ormas ini jangan pernah dianggap sebagai masalah, tapi dia bagian dari part of solution bangsa ini. Yang kedua, perlu diferensiasi. Mana ormas yang kira-kira bisa terlibat dalam proses pembangunan, mana ormas yang kira-kira tadi perlu ditertibkan supaya aturan hukum ini tegak, supaya masyarakat juga merasa terbantu dengan kehadiran ormas. Karena sebetulnya ormas itu dibentuk untuk membantu kita semua, kan kumpulan orang yang saling membantu dan membantu masyarakat lainnya kan begitu kan? Baik. Ya, yang ketiga perlu ada desain yang lebih jelas karena Undang-Undang Ormas tahun 2017 itu adalah undang-undang yang produk dari Perpu yang tidak melalui pembahasan hukum yang komprehensif, pembahasan atau hasil diskusi dengan ormas itu sendiri. Jadi dia sesuatu yang tiba-tiba kemudian jadi regulasi. Nanti perlu disempurnakan. Maksud saya begini, civil society atau ormas yang berada di dalamnya, dia juga punya peran besar di masa-masa sebelumnya. Harus dilibatkan dong. Harus dilibatkan. Dilibatkan dalam konteks apa? Supaya ormas ini menjadi part of solution bangsa ini. Oke, setuju. Mas Afif, singkat. Baik, terima kasih. Momentum pertemuan hari ini, kita perlu membaca bahwa salah satunya adalah saya sepakat kepada saudara kita dari teman-teman Ansor bahwa momentum ini adalah bisa mereview kembali terkait adanya keberadaan Undang-Undang Ormas. Tadi menyampaikan Pak Susono Haji, Pak Jenderal menyatakan bahwa Ormas tidak bisa dibubarkan, tapi di Undang-Undang Ormas itu menyatakan bahwa jika dilakukan peringatan, kemudian tidak dihiraukan lagi, kemudian dihentikan kegiatannya, itu bisa negara bisa melakukan pembubaran melalui pencabutan badan hukum. Oleh karena itu, oleh karena itu momentum ini perlu dilakukan review kembali. Pemerintah misalnya dengan anggota DPR perlu mereview kembali bagaimana melakukan penegakan hukum yang jelas sehingga iklim investasi yang selama ini diragukan oleh dunia usaha baik dalam negeri maupun luar negeri itu tidak terjadi lagi. Oke, baik. Jenderal. Pertama, kita harus bedakan dengan tegas ormas dengan preman. Ormas bukanlah preman, preman bukanlah ormas. Tetapi di dalam ormas bisa saja ada preman, di dalam masyarakat juga bisa ada preman, bahkan di pemerintahan pun bisa ada preman. Preman berseragam. Ya, kita tahu di pengadilan.
Mafia, Itu ya? apa nggak lebih parah itu Iya, iya. di pengadilan. Kedua, mau menertibkan ormas untuk tahap pertama yang harus turun lebih dulu adalah negara. Negara yang sudah dilengkapi dengan aparat penegak hukum, sudah dilengkapi dengan kementerian-kementerian yang terkait dengan bidang-bidang masalah, masalah perut, masalah tenaga kerja, masalah pendidikan dan lain sebagainya. Turun dong. Jangan hanya mendaftar saja, kemudian tidak pernah memberikan peringatan atau apa-apa. Kalau sudah sekian kali diberikan peringatan, ya baru tindakan hukum. Jadi ke yang berikut, artinya mari kita bantu pemerintah di dalam menertibkan premanisme, baik yang ada di ormas maupun yang ada di masyarakat maupun yang ada di struktur lembaga resmi. Berikut saya nyanggapi bahwa banyak yang tidak setuju dengan ormas berpakaian mirip militer. Beratribut militer. Pakaian tidak jadi penentu. Oke. Banyak yang beratribut agama tapi lebih parah daripada kelakuan ormas. Iya. Banyak. Iya. Sorbannya kayak ban Vespa saja tapi iya. Tapi Jadi- banyak juga aparat yang kelakuannya kayak preman kan, Jenderal? Iya, jadi artinya kita jangan mempersoalkan pakaian. Pakaian itu bagus. Kokam, Iya, Banser. iya. Justru dengan itu mereka Iya, kebanggaan juga. kebanggaan karena dari segi histori mereka lah yang berjuang lebih dulu tanpa Baik. senjata. Ya. Oke, terima Baik, kasih. menarik. Kakak Niko, kasih ajakan buat teman-teman Kakak Niko yang sekarang belum kembali ke jalan yang benar. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, saya berharap supaya teman-teman yang masih hidup dalam dunia premanisme, tidak selamanya kita pegang samurai, pegang pisau atau pegang pistol kita bisa hidup. Tanpa samurai, tanpa pistol kita bisa hidup. Ya. Asalkan kita mau, hidup ini berjuang. Kalau kita, selagi kita hidup pasti terus kita berjuang. Jadi kalau kita mau pasti kita bisa. Jadi saya berharap supaya mari kita perbaiki hidup kita mendukung pemerintah di dalam mensukseskan pembangunan di negara kita ini. Dan saya juga berharap kepada masyarakat Indonesia jangan menjustis ormas-ormas ini. Oke. Karena mereka juga adalah anak-anak bangsa. Betul. Mari datang, kita rangkul mereka, kita didik mereka, bina mereka supaya mereka jadi orang yang baik. Ya, siap. Terima Baik, kasih. terima kasih Kakak Niko, terima kasih Mas Dwi, terima kasih Mas Safi, terima kasih Jenderal Susno, terima kasih. Ini PR kita bersama, mari sama-sama kita bangun energi kita fokuskan untuk tujuan bersama tadi. Inilah akhir jumpa kita dalam Merah Putih edisi hari ini. Saya Doni The Kaiser atas nama rekan-rekan redaksi berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, merdeka!